Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi ini pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Palembang melakukan ziarah dan doa bersama ke makam para pendiri Kesultanan Palembang Darussalam. Adapun sebagai makamnya para wali Allah atau orang-orang yang saleh, gunanya untuk mengambil pelajaran, berdoa dan mencari ketenangan spiritual. Baik sahabat seiman, setiap manusia akan meninggalkan jejak, namun tidak semua jejak itu mengarahkan orang lain menuju kebaikan. Ada jejak yang menuntun, ada jejak yang menyesatkan, dan ada pula jejak yang terus mengalir pahalanya atau terus mengalir dosanya, bahkan setelah tubuh dikuburkan. Untuk itu, anggota Kerukunan Keluarga Palembang harus menjadi pelopor kebaikan, karena kamu berpotensi menuai pahala yang sama dari mereka yang mengikuti kebaikan itu. Kalimat ini bukan sekedar nasihat, tetapi hukum Allah yang berlaku sepanjang zaman. Sebuah kebaikan kecil yang kamu mulai bisa menjadi sungai pahala tanpa henti, mengalir bahkan di saat kamu tidur, bahkan ketika tubuhmu telah menjadi tanah. Namun ingatlah, janganlah menjadi pelopor kemaksiatan yang menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya. Karena satu kesalahan yang ditiru oleh banyak orang dapat menjadi beban yang tidak tertanggungkan di hari pembalasan. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Zalzalah, surat ke-99 ayat 7 dan 8, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kebaikan yang engkau mulai mungkin tampak kecil, tetapi Allah tidak pernah menganggapnya kecil. Sementara keburukan yang engkau sebarkan mungkin tampak sepele, tetapi ia bisa berubah menjadi lautan dosa yang terus menuntut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Inilah janji Allah dan Rasul-Nya, menjadi pelopor kebaikan sama mulianya dengan yang melakukan. Maka betapa ruginya seseorang yang justru menjadi pintu kemaksiatan bagi orang lain. Sahabat seiman, setiap perbuatan yang engkau mulai akan menjadi warisan bagi jiwa. Apakah itu warisan cahaya ataukah warisan gelap yang menjerumuskan. Mengajak kepada kebaikan adalah tugas setiap muslim, bahkan dengan hal yang paling kecil. Sebuah senyum, sebuah ajakan, sebuah tulisan, sebuah contoh sederhana di hadapan keluarga dan teman. Semoga Allah menjadikan langkah kita sebagai langkah pelopor kebaikan yang mengajak bukan dengan suara, tetapi dengan keteladanan. Dan semoga Dia menjauhkan kita dari menjadi penyebab rusaknya seseorang. Karena betapa beratnya pertanggungjawabannya kelak. Setiap langkah yang kita ambil, setiap kata yang kita ucapkan, bahkan setiap postingan yang kita sebarkan, semuanya tidak berhenti pada diri kita. Ia bisa menjadi jejak yang menghidupkan hati atau jejak yang mematikan jiwa. Ada orang yang hidupnya tampak sederhana, namun pahalanya mengalir tanpa henti dari kebaikan yang pernah ia mulai. Ada pula yang tampak mulia di mata manusia, namun menanggung dosa dari maksiat yang ia pelopori. Hati-hatilah,
karena di hadapan Allah yang menjerumuskan sama beratnya dengan yang melakukan. Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl surah ke-16 ayat 25 dikatakan, dan masing-masing mereka akan mendapat bagian dari dosa yang mereka lakukan, dan bagian dari dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa mengurangi sedikit pun. Ayat ini dikatakan di surat An-Nahl surah 16 ayat ke-25. Ini adalah peringatan yang mengguncang ketika seseorang menjadi pelopor kemaksiatan, maka dosa orang-orang yang mengikutinya akan terus menumpuk pada dirinya meski ia sudah lama meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat sunnah buruk dalam Islam, ia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa berkurang sedikit pun dari dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Betapa beratnya jejak buruk dan betapa agungnya jejak kebaikan. Karena itu, wahai saudaraku, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, dan jangan anggap enteng maksiat meski tampak ringan. Dua-duanya bisa menjadi warisan abadi. Kajian ini menegaskan bahwa setiap manusia adalah influencer di hadapan Allah, bukan karena jumlah pengikutnya, tetapi karena sejauh mana pengaruhnya membawa hati kepada Allah atau menjauhkannya. Akhlak yang baik adalah dakwah, akhlak yang buruk adalah racun, dan balasan keduanya akan mengikuti hingga akhirat. Semoga Allah menjadikan kita pelopor setiap jejak kebaikan yang menghidupkan hati orang lain, yang menguatkan iman saudara kita, dan yang membawa pahala tidak putus hingga akhirat. Sahabat seiman, pada akhirnya ketika tubuh ini terbaring di tanah sunyi dan langkah manusia berhenti mengiringinya, maka yang tertinggal dari diri kita bukan rumah, bukan jabatan, bukan harta, melainkan jejak yang pernah kita tinggalkan. Ada jejak yang memancarkan cahaya ke dalam gelap kubur, dan ada pula jejak yang menjadi api yang membakar pemiliknya. Begitu dahsyatnya pengaruh satu tindakan, hingga ia bisa menjadi teman abadi atau penyesalan yang tak berakhir. Sebab itu, mari kita renungkan, apakah hari ini kita sudah menabur cahaya? Ataukah tanpa sadar sedang menanam duri yang akan tumbuh menjadi siksa bagi diri sendiri? Firman Allah dalam surat Az-Zalzalah surah ke-99 ayat 7 dan 8 dikatakan, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada jejak yang hilang. Semua tercatat, semua menunggu kita di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah bukti bahwa jejak kebaikan tidak pernah mati. Ia hidup lebih lama dari napas pemiliknya. Ia mengalir meski tubuh telah membeku di dalam tanah. Kajian penutup ini menegaskan bahwa manusia bukan sekedar pelaku, tetapi penyebab. Setiap perbuatan dapat menjadi rantai efek yang berjalan tanpa henti. Maka orang beriman dituntut untuk bijak sebelum melangkah, karena setiap langkah bisa mengangkat atau menenggelamkan dirinya di akhirat. Ya Allah,
Jadikanlah kami pelopor kebaikan yang jejaknya Engkau cintai. Hindarkan kami dari menjadi penyebab kesesatan siapapun, dan tetapkan kami di jalan yang mengalirkan pahala hingga hari kami dibangkitkan. Kabulkan doa kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Pilah, semoga bermanfaat. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Semoga menjadi amal jariah yang bakal menjadi cahaya kita di alam kubur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.